إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, sampai detik ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat serta waktu luang, dan kita terus mengoptimalkan apa yang Allah anugerahkan ini untuk terus istiqomah menunaikan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Di antaranya kita menunaikan sholat subuh berjamaah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, setidaknya kita sudah ditarbiyah di madrasah Ramadan sebulan penuh, dan interaksi kita dengan Al-Quran begitu dekat dan begitu hebatnya kaum muslimin dekat dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Maka setelah Ramadan ini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita tunaikan? Maka kebanyakan di antara kita, Ramadan berakhir, kadang berakhir segala amalan itu. Padahal kalau kita melihat ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, ketika kita di bulan Ramadan minimal hatamlah satu kali dalam Al-Quran itu, maka apa yang kita baca aplikasinya adalah ma ba'da Ramadan. Kita aplikasikan setelah bulan Ramadan itu. Maka untuk hal ini Allah menegaskan di dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran ayat 79, ketika Allah menegaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma kana li basarin ay yu'tiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah summa yaqulu lin-nasi ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Ayat ini penegasan bahwasanya tidak ada seorang manusia pun ayyutiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah, siapapun ketika ada diberikan oleh Allah al-hikmah, an-nubuwah, al-kitab, summa yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah, kemudian dia akan mengatakan kepada manusia itu, sembahlah aku bukan selain Allah. Walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Tapi jadilah kalian ini adalah hamba-hamba Rabbani. Bima, dengan kuntum, keadaan kalian itu tu'allimuna al-kitab, kalian mempelajari, mengajarkan Al-Quran, wa tadrusun, dan kalian mempelajari Al-Quran itu sendiri. Kalau melihat sebagian mufassirin menafsirkan atau menjelaskan tentang asbabun nuzul hazil ayat ini diturunkan, setidaknya kalau Imam Mukatsir atau Imam At-Tabari, kita akan menemukan ketika Ibnu Abbas menyatakan anna Rafi Al-Qarazi, ya, beliau menyatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam hina ijtama'at ma'a al-ahbar min ahli Najran, ketika Nabi bersama dengan para ahbar ini mungkin pendeta lah gitu ya, para pendeta di kalangan Najran atau di daerah Najran. Kemudian di antara salah seorang itu, kalau Imam Ibnu Katsir menyebutkan ada ar-ri'is, nggak tahu ini pengetikannya atau apa ya. Kalau di tafsir Imam At-Tabari itu ar-ribis, ya, ada titiknya mungkin bedanya. Ya. Maka ketika beliau mengatakan, ya Muhammad, antad'una kama ta'budu, apakah kamu menyeru kami agar kami itu menyembah kama ta'budu an-nasara Isa bin Maryam? Apakah kamu menyeru kami agar
kami bisa menyembah engkau seperti bagaimana orang-orang Nasrani menyembah Isa ibnu Maryam. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, ma'azallah, maha suci Allah, ma ba'asani bihadza, saya tidak diutus untuk hal ini. Walakin kunu rabbaniyin, akan tetapi jadilah kalian itu umat ataupun hamba Rabbani. Bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Kalau ba di sini kata Imam Alusi adalah banyak sababiyah. Kalau kamu menjadi hamba Rabbani ini, maka sebabnya gitu. Wasilahnya tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Kalian mempelajari, kalian mengajarkan. Maka ini dua syarat untuk menjadi hamba Rabbani dalam surat Al-Imran ayat 79 ini. Melihat penafsiran Imam At-Tabari rahimahullah, maka beliau mengatakan, kunu ayyuhan nas wasadatun nas fi amri dinihim wa dunyahum bi ta'limikumul kitab. Jadilah kalian wahai manusia wasadatun nas wa qadatun nas bi amri dinihim wa dunyahum. Tidak terkecuali siapakah pemimpin itu. Apakah dia pemimpin dalam urusan agama ataukah dia urusan duniawi. Mungkin kalau di kita presidennya mengurus urusan umat ataupun manusia secara keseluruhan, urusan bab dunia. Dan yang lainnya diantaranya adalah para ulama. Maka semuanya bita'limukum iyyahul kitab, punya kewajiban untuk mempelajari Alkitab atau Al-Quran itu sendiri. Di mana kita akan menemukan para pemimpin harus memahami Al-Quran? Setidaknya kalau kita melihat sejarah Umar bin Khattab, beliau adalah syadidun bisyariah, begitu tegas dan begitu kuatnya memegang syariat Islam. Maka Allah buktikan dengan penyebaran Islam begitu luas di masa beliau. Suatu ketika Umar bin Khattab ini bertemu dengan Nafi bin Abdul Haris. Kana yasta'miluhu ala Makkah, dan Umar ketika itu menugaskan Nafi bin Abdul Haris ini adalah gubernur lah kalau di kita, gubernur untuk mengurus di daerah kawasan Mekah. Kemudian Umar bertanya kepada Nafi ini, man ista'malta ala ahli wadi, siapa yang kau perintahkan untuk mengurus ahli wadi? Kalau ahli wadi berarti masih bagian di kota Mekah, mungkin di bawah itu kalau ada gubernur mungkin wali kotanya ya, atau kadesnya mungkin lebih bawah lagi bisa jadi. Ibnu Abza kata Nabi, saya memerintahkan Ibnu Abza. Ibnu Abza ini orang gak terkenal di kalangan sahabat. Man Ibnu Abza? Umar heran, siapa Ibnu Abza? Kok tidak terkenal di kalangan kami? Ya. Maka Nabi mengatakan, kana maula min mawalina. Oh, dia ini bekas hamba sahaya di antara kami, wahai Umar. Istamalta maula, kamu menjadikan hamba saya ataupun bekas hamba saya ini memimpin sebuah wilayah. Kemudian mengatakan Nabi kepada Umar, walakinnahu qari'ul Qur'an wa 'alimun bil faraid. Enggak seperti itu, Umar. Walaupun dia bekas hamba sahaya, tapi dia orang paham dengan Al-Qur'an. Kemudian Umar langsung seketika itu mengatakan, wa inni sami'tu Rasulullah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitaba aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat satu kaum ini dengan Al-Quran. Wa yad'u bihi akharin, dan Allah pun akan merendahkan kaum dengan mereka meninggalkan Al-Quran itu sendiri. Maka inilah jawaban yang sudah pasti benarnya dari Al-Quran, kemudian dari hadis Nabi Muhammad SAW. Ketika kita hidup di sebuah negeri, di sebuah wilayah, maka kita punya kewajiban, siapapun itu pemimpinnya,
Siapapun itu yang akan membawa negara ini, maka yang pertama adalah diperhatikan bagaimana pemahamannya terhadap Al-Quran itu sendiri. Kalau tidak seperti itu, maka negara terus akan dalam keadaan sulit, dalam keadaan hina dan lain sebagainya. Dan mungkin kita saksikan di negeri kita sendiri, betul para pemimpin kita disumpah dengan Al-Quran. Tapi apakah aplikasinya, realitanya sesuai dengan apa yang disesuaikan dengan tuntunan Al-Quran? Bahkan kita saksikan disumpahnya itu dengan Al-Quran dan di belakang mereka. Apakah itu terbaca? Ataukah mereka sudah hafiz? Subhanallah kan? Pertanyaan kan harus dipertanyakan. Kenapa disumpahnya kok di belakang? Bukan harusnya di depan agar terbaca? Terlihat bagaimana setidaknya satu ayat saja yang dijadikan pedoman dari Al-Quran sudah cukup sebenarnya. Apakah tentang amanah? Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Cukup kok gitu. Jangan banyak-banyak. Yaitu orang-orang yang diberikan amanah dan dia ra'un, menjaga amanah itu. Gak perlu banyak-banyak sebenarnya. Ya. Tapi realita yang terjadi ketika mereka disumpah dengan Al-Quran, justru mereka kadang melawan atau membelakangi Al-Quran. Bahkan pemimpin kita salah satu pernah mengatakan, kalau kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, seolah-olah kita akan kembali dalam kemunduran. Apakah betul seperti itu? Jangankan kita seorang muslim, Barat sekalipun mengakui embrio penemuan dasar-dasar ilmiah. Dari mana asalnya? Bahkan mereka Barat sampai membangun para patung. Kalau di kita kan nggak boleh. Tapi mereka mengakui. Apakah Ibnu Rusdi yang dibangun oleh mereka, ahli filsafat? Itu kan membuktikan. Siapa Ibnu Rusdi? Apakah dia bukan muslim? Dia seorang muslim. Bagaimana teori Al-Jabbar? Siapa yang menemukan? Mungkin kita hari ini kadang dibutakan. Seolah tidak mengakui keilmuan seolah-olah dari Barat. Tidak. Kalau kita membaca sejarah, setidaknya kalau kita sejarah Mesir saja, ketika penjajahan oleh Romawi, Bizantium Romawi ke Mesir, apa yang mereka curi? Bukankah itu literatur Arab dari kaum muslimin? Ya. Setidaknya ketika kita membuka, oh ternyata Islam itu adalah bagian daripada untuk pengembangan sebenarnya. Karena Islam mengajarkan kepada kita dalam Al-Quran, la'allakum ta'qilun, ya, kita mengucapkan ulul albab, ya. Bukankah Allah memberikan kepada kita itu terus apa yang digelarkan? Karena kamu ini memiliki akal, kamu bisa memahami Al-Quran, kamu bisa memahami apa yang ada di alam dunia ini. Dan Allah sebutkan itu kepada kita sebagai manusia. Cuman yang jadi pertanyaan, Allah menegaskan, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa kata Allah? Allah seperti heran gitu ya. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapa? Kenapa enggak mau gitu kata Allah untuk mentadabburi Al-Quran, untuk memahami Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha. Ataukah hati kamu sudah tertutup dengan Al-Quran itu nggak mau lagi? Maka ini kalau satu pertanyaan dalam ayat ini kita menjadikan pedoman dalam hidup kita dengan Al-Quran. Sejauh mana pemahaman kita dengan Al-Quran? Seberapa besar pengorbanan kita untuk memahami Al-Quran? Maka jangan sampai ketika Rasul mengadu lagi kepada Allah, ketika suatu waktu Rasul mengadu dalam surat Al-Furqan ayat 30-nya, wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Rabb, sungguhnya umatku ini menghijr Al-Quran, meninggalkan Al-Quran. Setelah Ramadan kadang Al-Quran, balik lagi tuh keratnya masing-masing gitu. Kan aneh. Al-Quran ini pedoman hidup. Apakah hidup kita hanya di bulan Ramadan? Atau di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, terus bagaimana? Tidak lagi dengan Al-Quran? Enggak. Ya. Allah terus memisahkan. Ketika kita misalkan di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, untuk meraih ketakwaan.
Apakah di bulan Zulhijjah nanti misalkan kita ibadah kurban bukan untuk meraih ketakwaan? Ketika Allah menegaskan zalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dalam surat Al-Hajj ya ayat 32, ketika Allah menegaskan siapa yang mengagungkan perintah-perintah Allah, maka dia adalah bukti ketakwaan hatinya. Kalau ada perintah Allah itu menjadi target dalam hidupnya, apa aja nih perintah Allah setelah Ramadan, apa aja? Ini aplikasinya. Al-Quran sudah memerintahkan, bahkan suratnya begitu pendek gitu ya, inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Di ayat keduanya ini, ayat pertama dan ayat kedua ini adalah menjadi aplikasi kita untuk melakukan apa yang ada dalam Al-Quran setelah Ramadan ya. Ketika Allah menegaskan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Kautsar ini kalau melihat tafsiran itu adalah telaga ya. Tapi secara maknawi Al-Kautsar ini adalah kenikmatan yang banyak, karena sigonya sigo mubalaghah gitu ya. Sigonya fa'al. Kautsar. Allah tidak menyebutkan inna a'tayna katsir ya. Allah ingin menegaskan kepada kita, kami itu memberikan nikmat kepadamu itu begitu banyaknya ya. Maka dalam ayat yang lain disebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ini saking banyaknya Allah memberikan kenikmatan. Maka Allah menuntut apa yang diperintahkan kepada kita. Apakah semua harta kita? Kecil, Pak. Kalau kita mau hitung dengan perintah Allah yang kita tunaikan, berapa persen mungkin dari harta kita ya? Berapa persen dari rizki yang Allah berikan kepada kita ya? Kalaulah musahamah misalkan kurban itu 4 juta, apa kira-kira dalam setahun kita diberikan oleh Allah berapa kenikmatan? Nah kadang kita mah melihatnya itu dari materinya. Apakah mata kita diberikan kenikmatan tidak terhitung? Ada yang mau digadaikan matanya? Pertanyaan kan dalam diri kita. Apakah ada mau yang pendengarannya digadaikan? Mahal, Pak ya. Maka ketika kita diberikan oleh Allah perintah kenikmatan yang begitu banyak, Allah menuntutnya kepada kita begitu kecilnya. Tapi kadang ada aja manusia yang nggak mau, bahkan dia tidak mengagungkan perintah Allah dalam kurban ini. Padahal ini adalah estafeta ketakwaan setelah Ramadan ya. Satu, mengamalkan apa yang kita baca selama di bulan Ramadan. Yang keduanya, ini adalah ada perintah dalam Al-Quran ya. Kemudian kita gali lagi, kenapa sebelum kurban ini disebut fasholli dulu? Kenapa disebutkan sholat, bukan yang lainnya? Ternyata Allah jawabkan lagi dalam Al-Quran ya. Orang yang sholat ini pasti akan terhindar dari sifat pelit, Pak ya. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Hati-hati nih, karakter manusia sudah Allah tegaskan dalam Al-Quran. Kalau dia diberikan kesulitan, dia mengeluh. Wa idza massahul khair, kalau dia tertimpa atau mendapatkan kebaikan, manu'a, karakter pelitnya itu ada dalam dirinya, nggak mau ngeluarin ya. Maka disinilah mujahadah kita. Lihat dulu apa ini perintah Allah Azza wa Jalla. Oh, ini bagian daripada perintah Allah, dan ini bagian bentuk ketakwaan kita kepada Allah ya. Maka jawabannya adalah illal musallin, kecuali mereka orang-orang yang sholat. Subhanallah ya, kalau mengkaji Al-Quran, kenapa Allah menyebutkan fasholli dulu kemudian wanhar? Karena sholat inilah yang akan mengikis sifat-sifat fikir kita. Karena manusia diberikan kecintaan terhadap hartanya ya. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Allah memberikan rasa senang, Pak, rasa indah, pengen gitu manusia itu mendapatkan apa yang diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi dalam hal itu, maka Rasul ketika mengatakan innalikulli ummati fitnah, sungguhnya setiap umat itu diberikan ujiannya.
Wa fitnatu ummati al-mal, diantaranya ujian untuk umatku itu diantaranya adalah apa? Bab harta. Ya. Maka ketika kita mengetahui salah satu untuk menjadi abdul rabbani, ya kita kembali lagi kepada Al-Quran. Apa aja sih setelah Ramadan ini? Syawal, Zulqa'dah gitu ya, Zulhijjah, perintah-perintah Allah, sunnah-sunnah Rasul, apa aja? Apakah puasanya gitu ya? Apakah nanti ibadah-ibadah it'amut ta'amnya gitu ya? Ramadan kan mengajarkan kepada kita gitu, seperti itu orang yang lapar itu, seperti itulah orang yang membutuhkan makanan gitu ya. Maka apa yang kita lakukan? Berkurban ya, itu pun bagiannya. Fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir ya. Di antara tujuan kurban ini, silakan kalian boleh memakannya sebagian, wa at'im, tapi lihat wa at'im, dan berikanlah makan kepada al-ba'isal fakir, mereka orang-orang yang membutuhkan ya. Maka ini kan tarbiyah kita di bulan Ramadan, aplikasinya setidaknya ketika dengan ibadah kurban ini kita berikan makanan itu. Dan ini subhanallah gitu ya. Begitu estafeta berkaitan, gak berhenti kita menjadi hamba Ramadan ya, hamba Allah itu hanya di bulan Ramadan saja ya. Maka ketika kita menjadi hamba Rabbani, ya kita terus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kita. Karena nggak sedikit gitu ya, kita menjauh dari Al-Quran itu dan tidak mau mempelajari Al-Quran. Bahkan Al-Quran ini salah satu wasilah yang begitu dekat untuk mendapatkan gelar manusia terbaik. Coba siapa sih yang nggak punya Quran ya? Setidaknya kalau melihat riwayat Imam Bukhari dari Utsman bin Affan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Ini prestasi yang diberikan oleh manusia terbaik di sisi Allah. Kita diberi gelar oleh gubernur saja, bangga Pak gitu. Ini diberi gelar langsung oleh Rasulullah, manusia terbaik kata Rasulullah. Di antara kalian adalah mereka yang mempelajari Al-Quran. Wa'allamah, kemudian kita ngajarin. Terus kudu jadi ustadz semua? Enggak dong, kita punya anak, kita punya istri. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Coba kalau semuanya harus tanggung jawab ustadz dari gitu ya. Semua harus di handle ke ustadz gitu urusan. Oh nggak bisa ya. Nanti anak akan menuntut, ke ustadz kan weh ku bapana gitu ya. Tuntut aja tuh Pak Ustadz. Repot Pak. Kita sendiri orang tuanya yang akan dituntut ya. Kata Imam Ali, addibuhum mu'allimuhum. Penafsiran untuk ku anfusakum wa ahlikum nar ini apa? Addibuhum mu'allimuhum. Didik oleh kalian, berikan pengajaran oleh kalian orang tuanya. Karena yang dituntut bukan ustaz, orang tuanya gitu. Sehingga kadang kita mengatakan, oh urusan dakwah itu urusan ustaz. Enggak Pak, kita semuanya adalah doa. Kita adalah sebagai dai untuk menegakkan Islam atau dakwah ilallah, ketauhidan. Minimalnya adalah di lingkungan rumah kita sendiri. Itu tanggung jawabnya di pemimpin rumah tangganya. Ya. Mungkin orang tuanya nanti akan punya anak, ya anak menjadi tanggung jawabnya gitu. Ya. Jangan kita, kadang kan kita berlepas diri seolah-olah. Kita lepasin betul ke pesantren Pak. Pulang di pesantren pernah nggak kita nanya ke anak kita? Nah, sudah hafal apa di pesantren? Kadang anak pulang pun nggak perhatian kita orang tuanya, sehingga anak tuh saya juga nggak perhatian kita, biasa-biasa aja akhirnya. Ya. Padahal kalau orang tuanya memahami, oh anak kita di pesantren, anak kita mempelajari ini, itu sebagai perhatian kita sebagai orang tuanya adalah namanya anak. Itu mendapatkan pertanyaan dari orang tuanya, mempelajari apa, itu kebanggaan. Kita dianggap halnya kecil ya. Dan kita seolah-olah udah geus masrahkeun cenah gitunya. Padahal tetap aja dia itu tanggung jawab kita, walaupun misalkan sudah di pesantren dan lain sebagainya. Maka kita setelah ini kejar apa yang kita miliki dan apa yang kita dekat dengan kita, yaitu Al-Quran ya. Kata Imam Ibnu Qayyim, diantaranya mempelajari Al-Quran ini ada dua saja. Beliau mengatakan ta'limul al-ahruf, mempelajari huruf-hurufnya ya.
Yang keduanya ta'limul al-ma'na, yaitu ayat ataupun kata-kata demi katanya, Pak. Ya. Dan Al-Quran ini Allah sudah berikan kemudahan kepada kita. Ya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Ya. Dan dimudahkan ini buktinya apa? Banyak kok kata-kata yang diulang berulang-ulang dalam Al-Quran itu. Kul, wah sudah jelas tuh. Ya, dari kul al-ikhlas, dari kul al-falaq, dari kul an-nas, dari kul al-kafirun, itu berapa kali? Belum di ayat yang lain. Oh, banyak banget, Pak. Ya. Allah kau mudahkan, kenapa? Karena berulang, tikrornya itu. Ya. Kemudian Al-Quran ini pemahaman maknanya diantaranya 2 kali Allah menyebutkan setidaknya, ya. Dalam surat Yusuf ayat 2 dan Az-Zukhruf ayat 3. Dalam surat Yusufnya Allah menegaskan, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ya. Kami turunkan Al-Quran ini dengan bahasa Arab. Ya. Agar apa? Allah ini langsung sama dengan kayak la'allakum tatakun, Pak. Jadi Allah menegaskan menggunakan kalimat taroji ini, kalian agar ada lahir dalam diri kita bisa memahami Al-Quran. Dan Allah gunakan 2 kali. Dalam Az-Zukhruf ayat 3-nya, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun lagi. Kami jadikan Al-Quran ini dengan bahasa Arab, maka agar kalian bisa memahaminya. Berarti semua bisa memahami? Bisa, Pak. Ada orang Jepang memahami Al-Quran? Ada. Ya. Ada orang Eropa memahami Al-Quran? Banyak. Yang jadi pertanyaan, sejauh mana kita upaya untuk memahami Al-Quran itu, mempelajarinya? Ustadz, itu teh bahasa Arab gitu. Iya betul, bahasa Arab. Tapi apakah yang menjadikan orang Arab bisa memahami Al-Quran tanpa mempelajarinya? Nggak bisa, Pak. Ya. Ada kok, misalkan kalau kita misalkan perintahkan, ada yang ummi, kan ada aja yang nggak buta huruf gitu. Ngomongnya iya bisa benar bahasa Arab. Tapi kalau disodorkan Al-Quran, dia tidak mempelajari. Haza, ma haza, bisa jadi apa ini? Padahal orang Arab kan. Terus kita beralasan, oh udah itu untuk orang Arab. Nggak bisa, Pak. Quran itu rahmatan lil alamin. Ya. Tanzilum mir rabbil alamin. Berarti mungkin itu mah Rob, nanti Rob Arab, orang Arab unggul atau gitu mah. Ya. Maka Allah sudah berikan kemudahan itu, tinggal kitanya. Bagaimana kita untuk memahami Al-Quran itu? Setidaknya, Pak, kita mempunyai apa? Diary kita dengan Al-Quran. Ya. Taruhlah misalkan dari juz 30 gitu. Satu kata berulang itu kan nggak mungkin ditulis lagi, Pak. Ya. Juz 30 saja yang kita pendek-pendek itu. Kul, oh ini tuh asalnya apa? Kola ya kulu kul. Satu tuh beres. Ya. Huwa, oh ini tuh isim. Huwa kan berapa kali disebut ke dalam Al-Quran? Masa sih harus terus dituliskan? Enggak. Ya. Kemudian oh ini tuh fi'il, oh ini tuh isim, oh ini tuh huruf. Ya. Al-Quran sebanyak itu, isinya cuma 3. Ya kita disimpulkan ya para ulama. Kalau enggak fi'il, isim. Kalau enggak isim, huruf, Pak. Masa sih otak kita untuk mengenal 3 aja nggak bisa gitu? Yang jadi pertanyaannya mau enggaknya mungkin kita. Ya, mau enggak meluangkan waktunya gitu. Ya. Untuk mengenal Al-Quran itu sendiri gitu. Ya. Maka inilah mujahadah kita setelah Ramadan, pelajari Al-Quran sedikit-sedikit gitu. Ya kita kan taruhlah kata Rasulullah, inna amara ummati ma baina sittina ila sab'ina sana. Umur umatku itu 60-70 tahun. Potonglah masa kita mungkin 20 tahun. Ada 40 tahun, Pak. Masa sih 1 tahun sajuz gitu terberes. Kalau kita mujahadah gitu untuk memahami Al-Quran, saya yakin beres gitu. Jadi wafat kita menghadap Allah itu ya dengan Al-Qurannya juga sudah paham gitu. Ya. Maka kita targetkan gitu dalam hidup kita. Oh, Allah memberikan umur saya segini. Berapa sih yang harus saya paham dengan Al-Quran gitu. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud diantaranya,
Kalau kamu ingin melihat orang itu mencintai Allah, lihat aja kecintaan dia terhadap Al-Quran. Jadi kumaha gitu, mujahadahnya dia ingin memahami Al-Quran itu seperti apa perjuangannya. Memang semua orang pasti ada Al-Quran, tapi kedekatannya itu akan mencirikan bagaimana dirinya dekat dengan Al-Quran. Ya. Maka dalam tadi yang kita baca dalam surat Al-Waqiah 81-nya, apa bihadzal hadisi antum mudhinun. Apakah kamu dengan Al-Quran kini mudhinun, kamu menganggap remeh? Ini sampai Allah nantangin kepada kita. Padahal Allah sudah mengatakan tanzilum mir rabbil alamin. Setelah itu Allah mengatakan apa bihadzal hadisi antum mudhinun. Apakah dengan Al-Quran ini kamu menganggap dia adalah suatu yang remeh, yang kecil? Wa taj'aluna rizqakum annakum tukazzibun. Dan kamu menjadikan apa yang telah dirizkikan kepada kalian tukazzibun. Bahkan kalian digunakan untuk mendustakan Al-Quran. Kan hari ini kita gitu ya. Ainu korupsi kira-kira anu miskin, Pak. Nu beunghar. Yang kaya tuh, ya. Makanya disebut wa taj'aluna rizqakum annakum tukazzibun. Bagaimana tidak tukadzibun? Bukankah jabatan itu adalah amanah? Bukankah dia seharusnya ra'un? Bukankah dia seharusnya memberikan, tidak mengambil bukan yang haknya dalam Al-Quran? Berarti dia mendustakan Al-Quran. Ya. Dan kalau kita melihat realita dalam kehidupan kita di Indonesia ini, maka untuk menjadikan, mengaplikasikan Al-Quran ini dalam kehidupan seharian, masih begitu banyak Pak perjuangannya. Tapi kalau semuanya menyadari dalam satu visi misi, kita sebagai orang tua harus mempersiapkan generasi terbaiknya. Dah kita beratnya kuntum khairu ummah, Pak. Ini gelar yang paling berat untuk kita Kalian itu adalah umat terbaik, Pak. Gak main-main Allah ngasih gelar itu. Kemudian kita sebagai apa? Khalifah fil ardi. Allah ngasih gelar kepada kita itu nggak main-main semuanya. Siap diri kita khalifah. Tugas kita memakmurkan, bukan melakukan perusakan di muka bumi ini. Kemudian kita secara keumuman, kalian adalah khairu ummah. Lalu kurang apa pemahaman kita ketika Allah memberikan gelar dalam Al-Quran? Tapi kadang kita tidak menyadarinya, Pak. Karena bisa jadi Al-Qurannya tidak dibaca gitu. Sehingga orang nggak sadar kita diberikan gelar itu pasti yang terbaik oleh Allah, nggak kelas-kelas biasa gitu ya. Kalau di dunia makan segalanya pasti pengen yang biasa-biasa aja lah dikasihnya gitu. Tapi Allah enggak. Allah memberikan gelar gitu yang terbaik untuk kita, baik itu secara personal, apakah itu secara keseluruhan mujtama ya. Maka inilah yang harus kita sadarkan, tanamkan dalam diri kita dan keluarga kita. Ajarin ke anak kita, nih diantaranya, kamu itu adalah khalifah. Sehingga ketika dia besar, dia memahami dirinya, saya ini khalifah. Dan tugas saya adalah memakmurkan, bukan melakukan perusakan di muka bumi ini. Hari ini ketika kita lalai dalam mengajarkan kepada generasi kita, minimal ke anak kita, mempersiapkan generasi yang rabbani ini, ya dekatkan mereka dengan Al-Quran. Apa aja ini yang perintah dalam Al-Quran? Apakah dia sebagai manhaj hidup personalnya, ataukah manhaj hidup untuk menjadi dengan sosial? Dan Al-Quran sudah membahas semuanya ya. Penguatannya adalah dalam hadis Nabi Muhammad SAW ya. Maka jadikan ketika kita beres Ramadan itu, ya inilah perintah Allah, kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab. Dan diurang pernah viral gitu banyak. Ada katanya yang pernah paham dengan bahasa apa, Pak? Bahasa semut, Pak. Bingung, Pak, bahasa Al-Quran dipahami udah bener apa belum gitu. Iya, maka akan mempelajari bahasa semut. Data ayah parentah nage, Pak. Tapi kan ayah pengikutnya, banyak gitu, ya. Aneh kan? Apakah ada perintah kita? Nabi aja sampai menahan diri, Pak. Ketika Nabi bisa saja sebenarnya tinggal diberikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memberikan kekuasaan untuk berbicara dengan binatang. Tapi Nabi langsung teringat, ini mah mujizatnya Nabi Sulaiman.
Nabi aja nggak berani, Pak. Kita manusia sekarang, ya Allah, Nabi aja nggak berani gitu. Oh, ini miliknya mujizat Nabi Sulaiman. Ya, Nabi nggak menahan diri, Pak. Ya, padahal Nabi bisa aja ada sama Nabi kan. Tapi Nabi menghargai ini adalah diantara yang Allah berikan kelebihan kepada Nabi Sulaiman. Di kita manusia biasa, ada yang bisa ngomong semut katanya, Pak. Kan aneh, Pak. Kita diperintahkan itu apa? Pelajari bahasa Arabnya. Ya. Bahkan kata Imam Syafi'i, yajibu ala kulli muslim an yata'allam al-arabiyyah. Wajib bagi setiap muslim ini memahami bahasa Arab, gitu. Ya. Nah, kita sholat pakai apa, Pak? Bahasa apa kira-kira? Bahasa Arab kan? Ya. Azan kita bahasa Arab. Sedikit-sedikit kita memahami, sebenarnya asal ada penekanan untuk pemahaman itu bisa nanti. Tapi kalau tidak ada penekanan dalam diri untuk memahami bahasa Arab itu sendiri, ya salaminat terus susah gitu, Pak. Karena kita dibangun mentalnya itu, itu bahasa Arab sulit. Nggak perlu gitu itu, Pak. Ya. Pasti mudah kok, Allah sudah mengatakan la'alakum taqilun, supaya kamu paham gitu. Ya. Umar bin Khattab mengatakan ya tadi, ya. Ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajari bahasa Arab karena dia itu sebagian daripada agama kalian. Ya, berdoa boleh pakai bahasa Indonesia, boleh, tapi jangan selamanya pakai bahasa Indonesia. Dan Allah perintahkannya pakai bahasa Arab, gitu ya. Dalam lanjutan di dalam surat tentang puasa kan gitu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, kalau ada umatku menanyakan tentang aku, fa inni qaribun. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Bahasa naon eta, Pak? Bahasa Arab kan ya. Jadi kalau kita selamanya ku bahasa Indonesia, terus orang ira ku bahasa Arab, ku Al-Qur'an gitu. Selama ini terus ngadoa ku bahasa Indonesia, bukan nggak boleh. Tapi ketika kita mengamalkan Al-Quran itu bukti kecintaan kita terhadap kalamullah. Ya. Maka ketika kita mengamalkan Al-Quran, doa-doa dalam Al-Quran itu kan banyak gitu ya. Apakah kita mau minta keturunan, Rabbi habli minas sholihin, Rabbana hablana, itu kan ayat Al-Quran dan itu bahasa Arab. Ya. Itu niatkan sebagai aplikasi kita untuk memahami Al-Quran dengan bahasa Arab itu sendiri. Ya. Kemudian ketika kita sudah melakukan minimal yang kecil-kecil kita lakukan ini, kita pahami dengan sebaik-baiknya, dan itu adalah bahasa Arab itu sendiri. Ya. Dan aplikasi ini terbaik dengan mengamalkan Al-Quran ini adalah mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya. Di antaranya dalam hadis riwayat Imam Ahmad mengatakan innalillahi ahlina minan nas. Kan gitu. Sungguhnya Allah memiliki ahl itu kan dalam bahasa keluarga, artinya terdekat. Ada hamba-hamba yang didekatkan oleh Allah. Ya. Kemudian para sahabat kepo, kalau bahasa keponya itu kebaikan. Ya. Allah punya keluarga. Manhum ya Rasulullah. Langsung para sahabat itu bertanya kepada Rasul, manhum ya Rasulullah. Hum ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Ahli Al-Quran ini adalah mereka keluarganya Allah, dan wa khassatuh, banyak nanti keistimewaan yang Allah siapkan untuk mereka. Para ulama menjelaskan maksud ahli Quran ini adalah amilun bil Quran, mereka yang mengamalkan Al-Quran. Kan Al-Quran itu kalamullah. Sama aja misalkan kita gubernur nih, ada instruksi perintah diamalkan, seneng nggak Pak kira-kira gubernur? Seneng kan? Sama Pak Allah juga gitu. Ketika ada hamba-hambanya, dia mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, bahkan bukan hanya kita sendiri yang melakukannya, bahkan Allah menjanjikan bagi orang tua kita, diantaranya man qara Al-Quran, dalam sebuah hadis disebutkan wa amila bih, siapa membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Dalam ayat yang lain man hafaza wa amila, menghafal dan mengamalkan, ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Ya. Orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat. Ya. Kemudian ulbisa hullatain, dipakaikan jubah terbaik. Ya. Bahkan disebutkan dawuhu, cahayanya melebihi cahaya sinar matahari itu sendiri.
orang tuanya dengan amal yang bisa jadi seadanya. Bima kusaina haza, ya Allah, kenapa saya dipakaikan baju mahkota ini? Ya. Apa yang saya lakukan di dunia? Ternyata jawabannya bi akhdhi waladikum al-Quran, karena anakmu mengamalkan Al-Quran. Jadi kita mendidik anak kita dengan Al-Quran bukan untuk siapa-siapa. Kita orang tuanya nanti yang membutuhkan. Ya. Kan kita gelamun lebaran di dunia gitunya, ada anak itu beliin baju untuk orang tua gitu. Kan ada kan, misalkan orang tuanya sudah pensiun dan lain sebagainya, ya. Orang anaknya kan pasti ingin membelikan terbaik untuk orang tuanya. Maka ketika orang tua kita sudah tidak ada, maka persembahan terbaik diantaranya adalah dengan mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Dan begitu dekat dengan kita Al-Quran. Kalau kita menyia-nyiakan Al-Quran, seolah-olah kita menyia-nyiakan akhirat kita nanti. Dan kita akan terputus amalan kita, Pak. Ya. Maka kalau anak kita mengamalkan Al-Quran terus gitu, kita akan mungkin bertanya suatu saat dalam hadis itu, bima kusaina hadza, bi akhli waladikum Al-Quran, karena anakmu ngamalin Al-Quran. Ya. Maka ketika kita mujahadah, belajar orang tuanya sedikit-sedikit, kemudian motivasikan kepada anaknya untuk benar-benar dekat dengan Al-Quran, memahami Al-Quran, hakikatnya kita sudah menyayangi diri kita sendiri hakikatnya. Ya. Karena Allah sudah menyatakan wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, beribadah, memberikan, ya, memberikan makan aja kan seolah-olah mengeluarkan, padahal hakikatnya mengembalikan kepada kita. Mengabadikan apa yang kita keluarkan, suatu saat akan diberikan, diganti. Ya. Ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apa yang kau infakkan, apa yang kau keluarkan, apa yang kau korbankan harta kalian, bahwa yukhlifu, Allah pasti akan menggantinya. Ya. Barang siapa memberi makan di dunia, Allah akan berikan makanan di akhirat. Barang siapa beri minum di dunia, pasti Allah siapkan minuman di akhirat. Dan ini semuanya adalah amal aplikasi kita dengan Al-Quran itu sendiri. Ya. Maka setelah Ramadan, tugas kita adalah satu ayat minimal, ya. Apalagi kita mempelajari huruf, mempelajari maknanya, dan kita mengamalkan, maka sempurnalah kita menjadi abdan rabbani atau hamba rabbani di sisi Allah Azza wa Jalla sampai hatta atanal yakin, ya. Jangan berhenti, Pak, karena kita akan mati. Tapi berhentinya mati kita ini dalam keadaan kita punya terus hancak lah kalau di kita, ya. Hanca memahami Al-Quran, bisa jadi belum hatam, Ustaz, ya, tapi Allah akan melihat mujahadah kamu itu seperti apa memahami Al-Quran gitu. Belajar qiraahnya, tahsinnya, dan niatkan saja, ya, untuk memahami dan mempelajari Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya, harfan wa maknan, huruf dengan maknanya, sedikit-sedikit, walaupun mungkin bisa jadi tidak habis ataupun habis umur kita, belum hatam pun, tapi kita dalam keadaan memahami Al-Quran secara huruf dan maknanya. Mudah-mudahan ini menjadi tazkirah bagi kita semua untuk tidak meninggalkan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman untuk dalam mengamalkan setelah kita Ramadan yang kita hatamkan selama sebulan penuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.